Megawati mewakili orang-orang yang resah dengan apa yang terjadi di Pilpres. Kalau orang biasa yang teriak, biasanya nggak ada efeknya. Kalau Megawati yang teriak, lebih terasa efeknya. Diliput banyak media dan membuat kubu sebelah gerah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Tanggal 8 April 2024, Megawati menuliskan sebuah surat yang disebut dengan Amicus Curiae atau sahabat pengadilan. Surat ini kemudian dikirim ke Mahkamah Konstitusi pada Selasa kemarin. Kalau kalian masih bingung, Amicus Curiae adalah istilah yang sering ada di persidangan suatu perkara di pengadilan. Pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Tapi tujuannya cuma sebatas memberikan opini, bukan bertujuan untuk melakukan perlawanan ataupun memaksa hakim. Amicus Curiae ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum memutuskan sebuah perkara. Secara ringkas, dalam surat itu Megawati mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Megawati merasa sangat prihatin dengan proses demokrasi di Indonesia. Selama hidupnya, dia mencurahkan seumur hidupnya untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Ketika ada pihak yang mau merusak demokrasi, dia tidak bisa diam begitu saja. Dia berharap MK bisa menghadapi dua ujian besar. Yang pertama adalah ujian untuk mengembalikan kepercayaan publik yang hancur karena masalah perkara nomor 90, dan yang kedua, ujian untuk memeriksa sengketa pemilu dengan adil. Dan sebagai penutup, Megawati berharap semoga ketok palu Mahkamah Konstitusi bukan menjadi palu godam, tapi palu emas. Seperti yang dikatakan Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Tulisan Megawati ini cukup panjang. Fokus kepada kacaunya demokrasi di negara ini. Saya sudah baca tulisannya, cukup detail dan pemikirannya sangat dalam. Kubu Prabowo Gibran bahkan sampai gerah dan mengkritik tulisan Megawati. Menurut mereka, seharusnya Amicus Curiae dilayangkan oleh orang-orang netral, bukan orang seperti Megawati, karena Megawati secara tidak langsung ada hubungannya dengan pihak penggugat, yaitu sebagai ketua umum partai yang mengusung Ganjar Mahfud. Bayangkan, cuma karena tulisan doang, banyak yang gerah dan mengkritik. Padahal isi tulisannya tidak provokatif, tidak menghasut, tidak memaksa hakim untuk membuat putusan sesuai apa maunya Megawati. Megawati hanya meminta hakim bekerja secara adil dan jangan mengulangi kesalahan seperti saat dipimpin Anwar Usman. Megawati cuma mengingatkan bahwa ada orang-orang yang mau merusak demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan. Apa itu salah? Itu adalah pemikiran dari Megawati yang prihatin karena demokrasi dirusak. Megawati mewakili orang-orang yang resah dengan apa yang terjadi di Pilpres. Kalau orang biasa yang teriak, biasanya nggak ada efeknya. Kalau Megawati yang teriak, lebih terasa efeknya. Diliput banyak media dan membuat kubu sebelah gerah. Dan hebatnya, di hari yang sama, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dari 4 universitas, yaitu UGM, Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, dan Universitas Erlangga, juga ikut menyerahkan Amicus Curiae ke MK. Salah satu rekomendasi mereka adalah supaya MK membatalkan hasil pemilu 2024. Mereka juga meminta MK supaya KPU melakukan pemilu ulang karena ada banyak masalah. Misalnya putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran yang belum cukup umur. Ada politisasi bansos, ada keterlibatan aparat, ASN dan pejabat publik. Jadi total ada 5 Amicus Curiae yang diberikan kepada MK dalam satu hari. Jubir MK bahkan kaget dengan fenomena ini. Dia bilang baru kali ini MK menerima Amicus Curiae sebanyak itu. Selama 20 tahun terakhir, MK tidak pernah menerima Amicus Curiae.
Bayangkan seorang Megawati yang biasanya jarang bicara, jarang komentari isu politik, tapi kali ini dia tidak tahan dan menuliskan pemikirannya kepada MK. Bahkan universitas besar juga ikut prihatin. Jadi saya heran kalau ada yang bilang pemilu baik-baik saja. Demokrasi sakit parah begini dibilang baik-baik saja. Mereka ini, kalau bukan orang awam yang sudah terpengaruh, pasti buzzer sebelah yang ditugaskan untuk menjilat sampai bersih. Akademisi universitas ikut teriak. Artinya, demokrasi di negara ini sudah mulai masuk fase kritis. Di pemilu sebelumnya tidak ada kejadian seperti ini. Akademisi universitas bukan orang bodoh yang sembarangan teriak-teriak. Mereka orang-orang yang belajar hukum, paham hukum. Mereka tahu ada pelanggaran besar yang terjadi selama proses pemilu. Jadi tidak salah kalau ada yang bilang pemilu kali ini adalah pemilu paling brutal. Tidak salah kalau Megawati menyebut pemilu 2024 adalah puncak dari kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kubu sebelah tidak mau tahu. Yang mereka tahu pemilu baik-baik saja. Demokrasi sehat-sehat. Tidak ada yang namanya kecurangan. Tidak ada pengerahan kekuasaan untuk memenangkan paslon tertentu. Tidak ada yang namanya politisasi bansos. Pemilu berjalan dengan sangat jujur dan adil. Tidak ada kejanggalan dan pelanggaran. Itu yang mereka tahu. Sisanya mereka anggap itu enggak benar. Mereka secara tidak langsung ikut bertanggung jawab atas apa yang menimpa negara ini. Dan mereka terkesan malah ikut membela. Sangat memalukan kalau seorang kepala negara dikritik oleh banyak akademisi universitas. Sangat memalukan kalau pemilu dikritik habis-habisan seperti sekarang. Hanya mereka yang punya ambisi besar yang mukanya tebel. Mereka enggak malu dan enggak takut dengan apa kata orang. Nafsu kekuasaan mereka jauh lebih penting di atas kepentingan negara. MK adalah gerbang terakhir untuk mencari keadilan. Benteng MK sudah pernah dibobol saat memutuskan perkara nomor 90. Kalau MK masih melakukan kesalahan yang sama, mungkin rakyat tidak akan peduli lagi. Di pilpres berikutnya, semuanya bakal masa bodoh, tidak peduli dengan demokrasi lagi karena bisa diacak-acak sesuka hati. Meskipun kita tahu MK tidak pernah mengabulkan gugatan selama 4 pilpres terakhir, tapi kita harus berharap sampai akhir. Selagi belum ada putusan dari MK, masih ada peluang meskipun kecil. Nasib negara ini dipertaruhkan. Negara ini sedang dicengkeram oleh kelompok yang tidak segan-segan mengutak-atik aturan demi kepentingan politik. Megawati sudah ikut berpartisipasi menyuarakan kegelisahan. Akademisi universitas juga sudah ikutan. Sebagian rakyat juga sudah ikutan. Kami juga sudah ikutan. Sisanya kita serahkan pada MK pada tanggal 22 April nanti. Apakah benar habis gelap terbitlah terang? Atau malah sebaliknya, habis gelap makin gelap? Apakah MK akan memakai palu emas atau malah memakai palu godam? Kita tunggu saja endingnya. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.